الرحمن الرحيم. Wabarakatuh. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas tentang kesudahan orang-orang yang menolak pemberitahuan Allah, yang dalam bahasa Al-Quran al-bayyinat. Bayyinat itu bukti nyata atas fakta-fakta laku yang dijalani manusia, ya. Sehingga konsekuensinya ya, itu pasti dia akan dapatkan bagi yang menolak bayyinat yang dibawa nabi-nabi, para rasul. Sehingga fakta-fakta lapangan itu seharusnya meyakinkan kita bagaimana keperpihakan ya kepada pilihan Allah. Allah sudah memilihkan yang terbaik berupa pemberitahuan yang maha teliti. Larangan Allah itu bukan hasil penelitian manusia. Seperti halnya standar perintah itu bukan hasil penelitian, tapi yang maha khabir, yang maha teliti ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, penolakan itu didasarkan apa? Ya, sikap meremehkan baik pembawa informasi atau informasi yang dibawa. Dan ini baik informasi maupun pembawanya bisa diuji. Gitu ya. Rasulullah itu bukan hasil didikan sesamanya. Nah, yang dibawa berupa konsep kehidupan itu ajaran Islam dari Allah itu. Dan sejarah membuktikan siapapun yang menentang standar hidup yang dibawa nabi-nabi rasul, yaitu Islam itu, kesudahannya ya hancur. Padahal teknologi mereka sudah begitu dipandang paling unggul. Apa sikapnya? Apa syarun yahdunana? Apakah manusia seperti kami yang membimbing kami? Jadi dalam standar pemahaman orang kafir yang pada Allah itu, ya, bahwa petunjuk itu langsung, bukan dari manusia. Nah, sehingga apa? Ini hanya berkelit untuk menolak. Loh, kalau kepada sesama manusia kenapa tidak mengikuti saya, kan itu kan? Ya pada menungsoni. Gitu. Jadi itu hanya berkelit untuk menolak. Apalagi Rasulullah itu, utusan-utusan Allah itu, ya, ada dialog dengan bahasa kaumnya. Jadi ruang komunikasi itu terbuka, bisa didialogkan, bisa didiskusikan. Ya, sudah diterangkan ini pilihan Allah terbaik. Ya, tawakal dengan pilihan, resikonya Allah. Nah, sehingga apa syarru yahdunana itu sebetulnya terselip dari kata-kata apakah manusia seperti kami yang memberikan bimbingan kepada kami, itu sebetulnya berkelit untuk menolak. Loh, kalau sama-sama manusia kenapa tidak saya saja raja-raja, pimpinan-pimpinan itu ya. Nah, padahal ini kan sikap tidak ilmiah. Loh, kalau penduduk bumi itu malaikat, ya utusannya ya malaikat. Kenapa? Komunikasinya ya sesama malaikat, itu ya. Ya sama dengan ya mali hadzal rasul. Bagaimana rasul ini? Yaqulu ta'am, mengkonsumsi makanan seperti kami. Wa yamshi fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar. Jadi nabi itu ya, itu membawa konsep bumi ini. Nah, mereka sama-sama membawa konsep bumi, kok tidak saya saja yang kamu terima, kan itu kan ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Jadi ini sampai hari ini walaupun tidak ngomong, ini tetap dilakukan oleh manusia yang menolak
sistem Islam yang dibawa nabi-nabi, rasul-rasul. Fakafaru, maka mereka ingkar, menolak. Nah, saya menolak, punya alasan saya menolak. Mungkin saya tidak punya, sehingga saya terima. Tapi kalau saya punya, masa saya mau terima? Sudah punya kok dikasih. Atau saya punya standar yang dikasihkan saya itu harus memenuhi kesenangan saya, maka saya terima. Kalau enggak, ya enggak saya terima. Jadi kafaru ini punya bondo itu. Ya. Hadirin rahimakumullah, maka watawallau, berpaling. Bagaimana berpaling? Ya, karena sikap memandang tidak butuh tadi. Wastaghnallah, ya. Dan Allah tidak butuh kepada mereka. Tapi sebetulnya kamu butuh kepada standar hidup yang diturunkan dari langit, konsep langit tapi untuk bumi, gitu ya. Wallahu ghaniyun hamid. Sedangkan Allah yang ditolak konsep kehidupan yang Allah turunkan itu ghaniyun, maha tidak butuh. Hamid, maha terpuji dari mengambil untung atau dirugikan atas standar hidup yang Allah turunkan yang dibawa nabi-nabi yang disebut bayinat itu. Gitu ya. Nah, ini untuk kita, ya, yang berupaya memahami pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Nah, hadirin rahimakumullah, ayat 8 sekarang ini. Fa'aminu billah, maka percayalah, yang ke dasar percayanya itu Allah. Loh, Allah itu melarang, Allah tidak mesti rugi. Allah merintah, Allah tidak mesti untung. Loh, mereka yang bikin standar perintah larangan itu dapat untung, dapat rugi. Itu ya. Sama-sama manusianya, tapi ini dirancang membikin standar hidup untuk memenuhi hajat kehidupan si pembikin. Rasulullah itu enggak. Ayo sama-sama manusia. Itu ya. Ayo diadu konsep, tataran konsepsi Islam dengan konsep yang dibikin. Rasulullah tidak memetik hasil maupun menderita kerugian yang disampaikan kepada manusia sejenisnya. Ini jadi fa'aminu, maka taruhlah kepercayaan. Yang kepercayaan itu jangan kepada manusia yang membawa, itu ya, tapi konsepsi yang dibawa dan manusia yang menyampaikan konsep itu bisa diteliti kehidupannya. Hadirin, Rasulullah itu tidak disentuh orang-orang dekatnya untuk membuat konsepsi tadi. Rasulullah tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, ya, tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan berita ini, terperangga orang-orang yang masih menyembunyikan kitab itu. Dari mana Muhammad ini? Itu ya. Nah, di sini rahimakumullah, wa rasulihi, ya, yang dasarnya adalah pembawa tadi. Tadi itu Rasulullah yang membawa. Ma bisohibikum min jinnah, ya. Di teman dekatmu tidak ada menderita kelainan jiwanya, tidak lain. Dia makan, mengkonsumsi seperti yang kau konsumsi. Dia bisa tertawa seperti kamu. Dia bisa sedih seperti kamu. Dia merasakan penderitaan seperti kamu merasakan penderitaan. Loh, ini kan komunikasi yang paling dekat. Loh, kalau malaikat tidak bisa, tidak nyambung. Itu ya, tidak nyambung kalau malaikat. Nikah, malaikat tidak nikah. Itu ya. Jangan makan haram, malaikat dihalangi dari itu. Kan tidak nyambung komunikasinya ya. Komunikasi hukumnya tidak nyambung. Karena Pak, malaikat punya karakter sendiri, beda dengan manusia. Itu ya. Kemudian wan nur, nah, cahaya Al-Quran ini. Larangannya itu bikin jiwa tenang, terang saat kau jadikan standar untuk tidak kamu jalani dan hukumnya tidak kamu jalankan. Itu ya, nur. Perintahnya pun demikian, membentuk terangnya jiwa, dikasih akal. Untuk apa? Menilai Rasul. Dikasih akal untuk menilai ajaran yang dibawa. Itu ya. Kenapa? Ya, untuk diterangkan Quran ini. Jadi sosok Nabi itu kalau kamu kenal, ini hidayah. Famar ra'ani faqad ra'al haqqa. Siapa yang melihat saya, dia melihat kebenaran itu. Kenapa? Kalau Rasulullah melarang, itu pertama yang menjauhi larangan.
Kalau merintah itu pertama yang menjalani perintah dengan resiko-resikonya. Hadis ini rahimakumullah. Jadi dasarnya Allah, kemudian si pembawa dan yang dibawa. Allazi anzalna, yang kami menurunkan. Jadi konsep yang diturunkan steril dari apa? Kepentingan yang membuat. Allah itu apa? Ghaniyun, maha tidak butuh ya atas larangan, atas perintah. Tapi kamu manusia fakir. Fakir itu kebutuhan tanpa jeda kepada apa? Yang maha teliti. Larangannya itu ya, itulah kehidupan kamu. Kalau kamu jauhi, perintahnya itu kehidupan kamu yang kalau kamu jalani. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah. Respon orang-orang yang percaya. Apa responmu itu? Allah war rasul, dan rasul. Idza ta'akum, saat dia mengajak kamu, lima yuhyikum. Yang ajakan itu di sana kehidupan kamu. Jaminan hidup di dalam hukum Islam. Itu secara tidak langsung kan larangan manusia itu mematikan kemanusiaannya. Perintah manusia itu mematikan bobot nilai kemanusiaannya. Jadi apa? Binatang. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, jaminan hidup dengan hidup yang sebenarnya manusia itu ada di dalam Al-Qur'an. Lima yuhyikum, kepada sesuatu yang menghidupi kamu. Berarti apa? Selain yang Allah Rasul ya ajak, itu justru mematikan bobot nilai kemanusiaan manusia. Wallahu, sedangkan Allah itu bima, dengan apa tak maluna yang kalian lakukan, khabir, itu maha teliti. Itu ya, dasar apa itu yang menentukan nilai bobot kegiatan. Bima itu kan dengan ma apa. Jadi perbuatanmu itu apa? Adat atau ibadat? Padahal kehidupan manusia ini semuanya ibadat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tahqiqur rububiyah wa tahqiqul ubudiyah, itu hidup ini. Menegaskan kembali Rabb itu sebagai pengatur saya. Maka kalau kamu berkegiatan dengan standar aturannya, itu ibadah. Meskipun coraknya itu jibiliyah, watak dasar, seneng lawan jenis, dikai bobot nilai hukum pernikahan. Loh, hubungan kelaminnya muslim itu ibadah. Itu ya. Loh, kalau hubungan kelamin itu ibadah, padahal ini juga dilakukan binatang. Siapa manusia ini? Apakah Allah butuh kepada manusia? Enggak. Transaksi-transaksi apapun ya, itu bernilai ibadah. Maka tahqiqul ubudiyah, mewujudkan, menegaskan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha teliti, nanti diteliti. Jangan sampai bekal-bekal yang kita bawa itu tidak ada yang berbobot nilai peribadatan di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa? Adat. Ketika kita bicara adat, untung apa yang saya dapat, rugi apa yang akan saya derita, lalu dibikin standar hukum. Bahaya pada ini. Hadirin rahimakumullah. Padahal Allah itu dengan ya apa yang kamu jalani itu maha teliti. Masya Allah. Manusia tidak usah meneliti, diberi larangan. Manusia tidak usah meneliti, dikasih standar hukum perintah. Di sanalah jaminan hidup manusia dan kemanusiaan kita. Nah, kemudian dikasih masa depan. Jadi konsekuensi yang kita derita atau keuntungan yang kita dapat atas kegiatan yang kita jalani itu nanti sampai di hari kiamat. Ya. Kalau hukum manusia kan enggak. Untuk apa? Bahaya, tidak bahaya dunia, seneng sedih dunia. Makanya berubah-ubah. Gampang kalau nerima. Kalau hukum itu berubah-ubah, pasti hanya menanggulangi masalah-masalah bahaya, tidak bahaya dunia ini saja. Kubur, tidak ada jaminan. Ayo, undang-undang manusia itu apa sampai memberikan jaminan hidup di alam barzah? Apalagi kiamat. Dunia saja enggak.
Itu ya, standar berubah-ubah berdasarkan kekuatan yang mendominasi. Makanya ada versi Romawi, versi Persia. Kenapa? Masih orientasi tempat lingkungan di mana itu dicetuskan, digali. Apa peperangan yang terjadi itu masalah apa sih? Berebutkan standar kehidupan. Ini loh yang dipakai. Itu ya, itu yang dipakai. Sehingga terjadi perang, baik perang klasik maupun hari ini. Dulu ada dominasi suku, sekarang dominasi bangsa atas bangsa yang lain. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Yauma, kenapa kok bukan yaumu atau yaumi? Apa itu ya? Hukum itu yang menyadarkan. Uzkurul yaum, sadarlah kamu, ada hari. Itu ya, uzkurul yaum, ingatlah hari. Ya, Allah melarang, dikasih kesadaran. Konsekuensinya itu bukan untuk dunia ini saja. Nanti kamu hidup pada fase barzah, fase kebangkitan. Ingat hari yajma'ukum, yang Allah kumpulkan kamu liyaumin, yang berkumpul itu untuk hari jam'i, hari berkumpul. Nanti sekat-sekat atau sarana-sarana perekat berkumpul ditiadakan. Kumpul karena apa? Keturunan. Kumpul karena kesepakatan menjadi sebuah negara. Kumpul karena apa? Ikatan kesukuan. Tidak ada nanti. Itu ya, nanti yang ditanya, yang menyatukan kamu berkumpul itu Islam atau bukan? Udah. Makanya ada ya, wa may yabtaghi, siapa yang dengan serius mencari pengikat ghairal Islam, selain Islam, dinan, sebagai sistem kepatuhan, falayyuqbal minhu, tidak diterima. Jadi standar ikatan, saya berbuat, kan enggak, saya berbuat tidak mencari rugi kan. Seperti saya berbuat itu supaya selamat. Itu ya, coba hukum itu mencelangnya enggak. Allah paham itu. Orang membuat standar aktivitas supaya tidak benturan. Jangan sampai benturan ini saja di dunia, di akhirat itu ada benturan. Dunia saja sudah benturan kok. Itu ya, maka ditegaskan al-akhillah, hubungan yang paling rekat, perekat yang paling rekat disepakati yauma idzin, pada hari itu ba'duhum li ba'din aduun, sebagian mereka akan menjadi musuh lawan bagi sebagian yang lain. Kenapa? Tidak sampai di akhirat, dunia sudah perang kok. Itu ya, sebagian mereka yang paling dekat musuh bagi sebagian yang, kecuali orang-orang yang bertakwa, ilal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa itu nanti. Hadirin rahimakumullah, nanti disadarkan ikatan yang paling dekat itu ya. Ayat berapa ini? Ayat 14 itu. Orang yang paling dekat anak-anak kamu yang kamu berkorban untuk dia. Pasangan-pasangan hidup yang paling dekat kepada kamu, yang dulu kamu pasang badan untuk menderita, yang penting di belakang saya tidak menderita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Aduwal lakum, mungsu bagi kamu. Itu ya. Makanya ketika ada perceraian, kenapa kok ada perceraian? Ada pertemuan, kenapa ada pertemuan? Itu kan ada perekat-perekat. Itu ya. Mari kita menggunakan perekat, yang perekat ini akan dibawa sampai mati nanti dan sampai berbangkit. Liyaumil jam'i, pada hari berkumpul. Apa itu? Hari kiamat. Dzalika, ya, itulah hari yang hari-hari itu kau lewati dengan kegiatan-kegiatan dunia ini, nanti pada mentoknya di sana yaumut taghabun, ya, hari ditampakkan kesalahan-kesalahan atas pilihan yang saya jalan. Ternyata hukumnya ngapusi yo, larangannya ngapusi. Ternyata katanya larangannya dilarang membahayakan, ternyata tidak membahayakan. Ini loh di akhirat nanti. Ternyata perintahnya ngapusi, saya sudah menjalani, ternyata saya jalani konsekuensinya sampai hari ini. Itu nanti terjadi gitu, saling nyalakan. Ya. Wa qala dhu'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an. Orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah. Ya, yang penting nurut itu, yang tuturi itu,
tuturi kan ya. Innalakum taba'an, sesungguhnya kami mengikuti standar kehidupan kamu. Iya. Fal antum muhnuna anna min adzabillahi syai'. Apakah kamu mampu memberikan pembelaan kepada saya sedikit saja dari konsekuensi akhirat ini? Ternyata kamu tidak bisa. Hadirin rahimakumullah, sebelum datangnya hari itu peringatannya sudah ada. Makanya yauma, bukan yaum, yaumi, yaum enggak, ulhurul yaum. Kalau enggak takut ya enggak masalah. Tapi kan tidak mungkin kita hanya modal takut sementara standar menghindar dari yang ditakutkan tidak diterangkan oleh Al-Quran. Wa may yu'min billah, siapa yang menaruh kepercayaan yang dasarnya itu Allah, yang Allah itu ketika melarang tidak ada bahaya yang menimpa dirinya. Allah Maha Suci dari ditimpa bahaya. Ketika Allah membuat perintah, Allah Maha Suci dari memetik untung. Ya, siapa yang menaruh kepercayaan yang ghaniyun hamid itu, yang maha tidak putus lagi mulia itu, dari kepentingan untuk dirinya ketika bikin standar kehidupan, ya, wa ya'mal sholihan, dan menjalani kegiatan sholihan. Apa sholahan? Yang soleh. Mana sholaha itu yang sesuai dengan standar yang saya yakini. Kalau ketika ditanya, kenapa kamu tidak melakukan? Iya, membahayakan. Kan itu butuh informasi. Membahayakan butuh informasi. Kenapa kamu jalani? Itu menyelamatkan. Kan butuh informasi. Siapa yang layak? Itu Allah yang memilih siapa yang layak menyampaikan informasi itu. Dan itu nabi-nabi. Itu ya. Dan nabi-nabi itu yang membawa pesan yang maha teliti, khabir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yukaffir andu, maka kami hapus andu darinya sayyiati, kesalahan-kesalahan. Kenapa? Tidak menentang kok. Loh, kenapa kamu salah? Kan ada standar salah yang dijalani. Beda dengan ini. Loh, kenapa kamu salah? Saya yang bikin standar yang menurut Allah salah, menurut saya tidak salah. Itu tidak ada proses pembersihan itu. Enak jadi muslim kan enak ya. Ayat ini nanti kita wattaqullah fattaqullah mastata'tum. Ya, jagalah Allah sebisa kamu. Ada larangannya. Iya? Saya tidak sempurna meninggalkan larangan. Sempurna manusia itu apa? Menjalani larangan. Ada standar perintah, saya tidak sempurna menjalani perintah. Manusia itu paling sempurna meninggalkan perintah. Itu ya. Nah, kita harus sadar semacam itu. Itu lalu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan menjalani sebab selamat. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat, sampai akhirat nanti saya mendapatkan kebaikan. Sebab apa? Ketika saya mengambil untuk saya jalani, ini berkonsekuensi. Seperti halnya saya tidak ambil, itu punya konsekuensinya. Nah, standar menjalani tidak menjalani itu sudah Allah turunkan. Makanya ya, siapa yang menaruh kepercayaan kepada Allah bahwa Allah punya standar beraktivitas tadi dan menjalani sesuai dengan standarnya tadi, yukaffir anhu sayyiati. Itu ya. Maka pasti dia menghapus dari orang tersebut sayyiati, kesalahan-kesalahannya. Salah kok. Salah. Bedakan dengan menentang. Melanggar dengan menentang itu kejem mana? Ya kejem menentang. Gimana penentangannya? Yaitu tadi Nabi membawa bayinat, Rasul membawa keterangan, lalu ditolak dengan alasan, kenapa kamu nolak? Saya punya standar sendiri atas pilihan yang saya jalani. Wa yudkhilhu, dan dia memasukkan jannatin, surga. Jadi man ini syarat. Siapapun yang gitu ya. Yu'min itu ya, itu adat. Jadi man itu adat syarat. Wa ya'mal syarat. Yukaffir itu jawaban ini ya. Akan kami hapus ya. Wa yudkhilhu, bukan itu saja, dimasukkan jannatin,
surga. Jadi setelah dihapus kesalahannya, kekurangannya, baru dimasukkan surga. Itu standar rahmat. Kalau Allah standar adil, tidak ada yang masuk surga. Kenapa? Saringan masuk surga itu kerep, tapi saringan masuk neraka lubangnya terlalu besar-besar. Itulah Allah, Masya Allah, mengikuti Islam itu ya Allah. Allah itu sayang saat melarang, Allah sayang saat merintah. Itu ya, maka dikasih larangan-larangan, dikasih perintah. Lewat itu loh kalau kamu ingin mengejar sebuah kesayangan. Itu ya, jangan sayang sesama manusia, itu temporal. Sayang anak lalu nyolong, sayang istri lalu nyolong, itu tidak benar cara itu. Itu ya. Tajri, mengalir, mintah dia dari bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Itu ya. Sekarang kita bertanya, apakah orang muslim tidak mendapatkan aliran sayangnya Allah sementara dia masih hidup? Dapat. Itu ya. Orang yang paling keras balak cobaannya itu para nabi-nabi, tapi nabi itu hidup normal. Itu ya. Coba bandingkan orang-orang yang paling terpuruk, ya. Air itu sudah ada di tangannya, tapi dia kehausan. Apa yang dikumpulkan di dalam tangan mereka itu justru dia yang menjaga, bukan yang dikumpulkan itu menjaga dirinya. Itu ya. Bagaimana kesudahan Qarun? Bagaimana kesudahan Firaun? Firaun itu orang paling kaya. Kenapa? Qarun itu dikayakan Firaun. Tapi apa akhir hayatnya? Apa tidak memalukan? Dengan baju militer yang lengkap, yang mengejar, itu justru yang dikalahkan oleh Allah. Yang lari merasa tidak bisa menang, itu yang dimenangkan oleh Allah. Kemenangan Islam itu ngunu. Ciri kemenangan Islam itu yang ditolong merasa tidak bisa menang, yang dikalahkan merasa tidak bisa kalah. Kenapa? Allah tidak mau diakui kemenangannya oleh seorang manusia sekalipun Rasulullah Muhammad SAW. Kita hanya mengikuti standar ini saja. Ya, kholidina, mereka yang menjalani kekal via di dalam kenikmatan itu abadan, untuk selama-lamanya. Saking besarnya itu ya kebahagiaan surga, itu sudah Allah turunkan di dunia ini. Saking besarnya azab neraka, itu sudah Allah turunkan radiasinya bagi orang-orang yang melewati jalan neraka itu. Bagaimana bukti konkretnya hari ini loh, Uni Eropa perang. Itu ya, Eropa itu perang dunia pertama, kedua, dan perang hari ini sopo sing ngelakoni, siapa yang menjalani, siapa yang merancang. Padahal apa? Sumber-sumber kekayaan sudah ada di tangan mereka. Justru mereka berebut menciptakan belantara-belantara di dunia, berburu sesama mereka. Hadirin, saya bertanya, itu nalurinya binatang buas atau binatang ternak? Naluriah binatang buas. Kenapa? Undang-undang yang dibikin itu tidak manusiawi. Itu ya. Abadan, untuk selamanya. Dzalikal fauzul adim. Itulah keuntungan yang besar, kemenangan yang besar. Makanya hari besar, reuni besar itu nanti di sana. Itu ya, reuni nanti di sana. Jangan kita berharap reuni-reuni yang sementara. Itu ya. Fauzul adim itu akhirat. Gini loh maknanya, gini. Andaikan itu ya, kebahagiaan itu diturunkan di dunia ini semuanya, usia kita habis, dunia itu tidak cukup, makanya ditunda, dikasih rasa saja. Orang kafir dikasih rasa neraka, orang mukmin dikasih rasa surga. Bagaimana cara membuktikan? Bagaimana caramu? Sederhana. Orang yang mendambakan kebahagiaan dengan konsep-konsep yang digodok sesama mereka. Hari ini loh perang dunia pertama, kedua, perang-perang hari ini sopo itu sing nglakoni sapa? Kullama auqadu narun lil harbi atfa'aha Allah. Setiap kali mereka mengobarkan api peperangan, atfa Allah, maka Allah yang memadamkan api. Lewat apa? Ya, biaidil mu'minin, dengan tangannya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Al-Quran itu bicara hari ini, itu ya. Tapi sayang kita mensikapi Quran ini berita lama, ya.
berita lama sehingga perlu dikoreksi atas perkembangan zaman yang terjadi. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafaru itu menolak. Itu ya, menolak. Penolakannya macam-macam. Ya, gini cara menolaknya hari ini. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu ya iltibas, nyamarno, mencampur hak dengan batil. Yang dengan mencampur itu wataktumul haqqo, kamu menyembunyikan yang orisinil tadi, Islam yang orisinil tadi, yang dari Allah itu kan orisinil. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu bahwa mencampur itu sebetulnya dalam rangka apa? Mengkelabui keorisinilan Islam. Sing nglakoni itu sapa? Ya Yahudi Nasara. Dan kita mengikuti pola-pola pengkelabuan ini. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Gampangane carane sing paling gampang itu. Islam itu kan apa adanya. Kita tawarkan, ini air putih, ini kopi, ini teh, ini air susu. Tidak usah ditawarkan, ini sudah nawarkan semuanya. Hak batil, jejer kabeh hari ini, ideologi ini. Itu ya. Ini tidak bisa menang. Kenapa kok tidak bisa menang? Ilmiah kok. Itu ya. Supaya apa yang benar orisinil itu tidak bisa dipilih kecuali dengan pilihan mereka dicampur. Lalu apa yang dibangun? Saya mencari air putih, saya haus. Kok enggak ada? Loh, kalau ada kan enggak usah ditawani, dijejer itu ya. Tapi lalu dicampur kopi, teh, air susu. Lalu dijawab gini, ini ada unsurnya. Ini ada unsur air putih. Itu ya. Ini kok tapi ini saya ada kopi. Iya, tapi ada susunya ini juga. Masa ngono? Itu ya. Nah, hari ini semacam itu iltibas itu terjadi di mana-mana. Itu ya. Kalau tataran ilmiah saja kan itu. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak usah dipaksa-paksa. Lalu ini loh, ada unsur airnya, ada unsur kopinya, ada unsur susunya. Itu terjadi hari ini. Itu ya. Kan sebenarnya tidak itu. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Yang lurus antara pilihan senengnya manusia, tidak senengnya manusia, itu lurus dengan apa? Standar Islam. Kamu kan kepingin tidak celaka, ini larangannya. Kamu kan ingin selamat, itu loh perintahnya. Jelas. Makanya la ikraha fiddin, tidak udah dipaksa dengan apa landasan-landasan ilmiah yang itu tidak ilmiah sebetulnya dalam ajaran Islam. Itu ya. Nilaian pembawa. Kalau kamu tidak percaya Allah, si pembawa itu jelas, yang dibawa itu jelas, nur itu kan cahaya itu ya. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang menolak tadi, penolakannya macam-macam dengan dicampur, ya, bangun postulat-postulat kehidupan, ini ilmiah atau tidak ilmiah. Wa kadzabu, dan mendustakan. Apa yang didustakan? Ayo, pasti bukan wa kadzabu ayat tina wa kadzabu bi. Nah itu ya. Saya dikasih kopi orang, saya menolak. Kenapa? Saya punya dasar atas penolakan. Kenapa? Saya sudah punya. Kenapa kamu kok menolak? Saya sudah punya. Itu dasar penolakan. Itu ya. Saya dikasih baju oleh seseorang, saya tolak. Kenapa kamu tolak? Saya punya dasar penolakannya. Saya tidak suka coraknya. Atau saya standar tubuh saya tidak sama dengan yang di baju yang dikasihkan saya. Orang menolak itu punya dasar. Makanya kadzabu bi. Ini kegiatan tidak menolak itu. Kegiatan. Kadzabu itu fi'il. Fi'il itu perbuatan. Masa orang perbuatan ngawur ini? Lu kamu tidak punya alasan menolak, tidak mungkin, pasti punya alasan. Makanya kadzabu bi ayatina, ayat-ayat kami. Larangan itu tanda adanya yang melarang. Itu ya, larangan itu tanda bahwa yang melarang itu paling tahu bahaya. Perintah itu tanda yang merintah. Yang merintah itu paling tahu selamat.
dan disuruh baca mulai awal turun. Iqra, Muhammad baca. Ya, dengan dasar apa kita membaca? Bi ismi, atas nama. Saya membaca itu butuh legalitas. Jenengan mau sekolah ndak punya potong ini badannya apa? Pendidikannya, lembaga pendidikannya potong. Kegiatannya gimana saya di sana? Maka orang membaca itu punya dasar, ya, bi dengan legalitas, ya, ism nama Allah. Itu ya. Karena kita ini diresmikan di hidup ini bukan peresmian sesama kita. Dari yang memilih semenjak jadi bahan sampai jadi manusia itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin rahimakumullah, kembali ini. Dengan dasar apa? Ayat itu tadi, aturan-aturannya. Ulaika, mereka ashabun nar. Itu kata tunjuk ini, ono pelakune. Ulaika. Ayo sekarang ini ya. Fir'aun itu kan banyak disebut di dalam Al-Qur'an. Banyak disebut dalam Al-Qur'an. Seperti halnya Nabi Musa itu banyak disebut dalam Al-Qur'an. Kenapa? Itu sebuah aktivitas yang dirumuskan menjadi sebuah pandangan hidup. Makanya Fir'auniyah, faham Fir'aun. Karunia itu faham korun. Itu ya. Apakah mereka tidak punya disiplin hukum? Punya. Apakah mereka tidak punya pilihan untuk antara dilakukan aktivitas atau tidak? Punya. Akibatnya gimana? Nah, itu ayat. Ono bukti ini. Maka ulaika, person, disebutkan person, nama nabi-nabi. Disebutkan person, penentang nabi-nabi. Disebutkan alur sejarah yang dilalui. Itu ya, disebutkan kesudahan atas pilihan alur sejarah yang jalur. Gimana akibatnya? Kita diperintah oleh kul siru awalam yasiru fil ard. Kenapa sih dia tidak melakukan lawatan di bumi ini? Fayanduru, perhatikan. Kaifal ladzina, bagaimana orang-orang min qablihim sebelum mereka. Hum asyaddu quwwah, mereka jauh lebih kuat. Wa atharun fil ard, dan mereka lebih banyak memanage dunia ini. Wa amaru aktsaru mimma amaruha, mereka lebih banyak memakmurkan bumi daripada hari ini. Hadirin rahimakumullah, maka ulaika, mereka itu ya. Dalam surat Al-Fatihah itu ada sejarah itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub 'alaihim waladhdallin. Itu harus memahami alur sejarah. Nanti kesejarahan kita itu sejarah Islam dengan pimpinan nabi-nabi, dan itu nanti dibangkitkan dengan imam-imam mereka. Khalidina, orang-orang yang menjalani kekekalan fiha, di dalam neraka. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali. Sehingga dikasih di dunia ini, dikasih peringatan. Wala nudziqannahum minal adzabil adna, dirasakan saja, dan benar-benar akan kami rasakan kepada mereka minal adzabil adna. Min itu jenis sanksi ringan. Duna adzabil akbar, sebelum siksa sanksi yang berat. Untuk apa? Evaluasi. La'allahum yarji'un, akan mereka kembali. Saya bertanya, kalau kita kembali itu ada setatnya apa enggak? Kalau saya keliru, gampang kembali, mundur aja. Nah, kalau orang menolak Allah itu punya garis mundurnya, bisa dilacak? Enggak punya. Itu ya. Orang Islam itu ya tobat kembali. Ada standar yang ditinggalkan kan. Loh, kalau orang menolak Allah itu gimana? Bingung apa enggak? Bingung. Makanya bikin standarisasi tobat bervariatif. Ono sing bayar, tobat bayar, ngelanggar bayar. Ini kok itu ya? Itu dibikin-bikin sendiri. Dikira Allah itu melarat itu ya. Hadirin rahimakumullah, wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Sebelum kita kembali, maka harus kita menelusuri jalan kembali yang benar, yaitu jalan Islam. Sudah saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.